Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik serta teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Niwayan Gita Gayatri dengan NPM 237559093. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi pertemuan pertama yang membahas tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Pada slide pertama yaitu pengertian akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengendalian, pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban publik. Bedanya dengan akuntansi swasta, akuntansi pemerintahan tidak berorientasi pada laba, melainkan pada pelayanan publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Misalnya, laporan keuangan pemerintah lebih menekankan pada apakah dana APD sudah digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan pada keuntungan finansial. Lalu, reformasi akuntansi pemerintahan dan SAP. Sebelum adanya reformasi, laporan keuangan pemerintah masih menggunakan basis kas. Artinya, transaksi hanya diakui kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Sistem ini sederhana, tapi kurang mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Setelah reformasi, sistem bergeser ke basis akrual, yaitu transaksi dicatat ketika terjadi meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan. Hal ini membuat laporan lebih transparan, accountable, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi ini juga melahirkan standar akuntansi pemerintah atau SAP yang ditetapkan dalam PP nomor 71 tahun 2010. SAP ini berfungsi sebagai pedoman nasional dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, sehingga menjadi konsisten, transparan, akuntabel, dan bisa dibandingkan antar entitas pemerintahan. Peranan dan tujuan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah punya peran yang sangat penting. Pertama, yaitu sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik dan DPRD, sehingga masyarakat itu tahu bagaimana uang negara itu dikelola. Lalu kedua, sebagai sumber informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Dan ketiga, sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah. Tujuannya tidak lain, itu adalah untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta mudah untuk dipahami. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta perubahan ekuitas pemerintah secara jelas. Lalu, pengguna dan kebutuhan informasi. Laporan keuangan pemerintah digunakan oleh berbagai pihak. DPRD menggunakan laporan ini untuk pengawasan dan penyusunan kebijakan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu memanfaatkannya untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program. Dan masyarakat juga menjadi pengguna penting karena laporan ini menjadi bukti transparansi dalam pengelolaan dana publik
dan auditor tentu saja menggunakannya yaitu untuk sebagai dasar melakukan pemeriksaan dan memastikan laporan sesuai standar. Contoh sederhananya yaitu ketika masyarakat itu ingin tahu berapa dana yang dipakai untuk pembangunan jalan, mereka bisa melihat dari laporan keuangan daerah. Entitas, karakteristik, dan prinsip akuntansi. Dalam pemerintahan, entitas akuntansi bisa berupa satuan kerja perangkat daerah atau SKPD pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Semua entitas ini wajib untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Agar bermanfaat, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Selain itu, ada prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipatuhi antara lain, yaitu yang pertama ada basis akrual, artinya pencatatan dilakukan ketika transaksi terjadi. Kedua, periodisitas, yaitu laporan disusun per periode tertentu, misalnya per tahun anggaran. Ketiga, konsistensi. Metode akuntansi harus tetap sama antar periode agar bisa dibandingkan. Pengungkapan lebih lengkap artinya yaitu informasi harus disajikan secara memadai dan tidak menyesatkan. Prinsip-prinsip ini menjamin laporan keuangan pemerintah dapat dipercaya oleh pengguna. Baik, yaitu sekarang struktur laporan keuangan daerah. Struktur laporan keuangan daerah terdiri dari 7 komponen utama, yaitu yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA yang membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL yang menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih. Ketiga, neraca yang menggambarkan posisi keuangan meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Keempat, laporan operasional atau LO yang menyajikan pendapatan dan beban operasional. Kelima, laporan arus kas atau LAK yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas. Keenam, laporan perubahan ekuitas atau LPE yang menjelaskan perubahan ekuitas dana selama periode pelaporan. Dan terakhir, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK yang memberikan penjelasan detail mengenai kebijakan akuntansi serta informasi tambahan lainnya. Ketujuh, laporan ini saling melengkapi untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah. Baik, kesimpulannya. Nah, sebagai kesimpulan, akuntansi pemerintahan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, sumber informasi, dan sarana evaluasi kinerja pemerintah. Reformasi dari basis kas menuju basis akrual, serta adanya standar akuntansi pemerintahan menjadikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel. Struktur laporan keuangan daerah yang terdiri dari 7 komponen utama membantu pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat sekaligus menjadi dasar bagi DPRD, auditor, dan pihak lainnya dalam menilai kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, akuntansi pemerintahan berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, transparan,
dan dapat dipercaya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.